إلى أحمد التجاني وجهت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Adab nomor 16, bersabar atas perlakuan guru yang sewaktu-waktu kadangkala tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan. Nah, ini ujian besar bagi murid. Ya, pada waktu tertentu sebagai manusia, bisa jadi guru kita marah dengan ulah kita. Baik ulah kita itu benar maupun salah. Ya, misalnya ada orang melaporkan kita pada guru kita dengan laporan yang tidak benar, sehingga ya beliau marah karena laporan tersebut. Dan kita sebaiknya jangan menyangkal, jangan menentang. Apalagi dalam kondisi ketika beliau lagi marah, jangan, diam dulu. Ya. Kalau ingin klarifikasi, kalau ingin tabayyun, maka setelah beliau tenang, kemudian terangkan apa adanya, insya Allah akan diterima. Ya, dan ya kita lihat guru kita ini manusia biasa. Ya. Kemudian yaitu tadi, ya, karena saya tidak sekarang sudah wafat, maka yang berdampingan dengan kita adalah para muqaddam yang ada, yang mana hakikatnya para muqaddam itu ya menjadi wakil naibus syekh pada kita, sehingga kita harus memperlakukan mereka sebagai guru pengganti Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Kemudian yang ke-17, tidak boleh menggunjingkan kekurangan guru baik dalam masalah pergaulan maupun dalam masalah ibadah. Nah, ini juga sebagai manusia bisa jadi guru-guru kita ya dari muqaddam-muqaddam yang ada ya, ada yang kelihatan di depan mata kita itu ibadahnya kurang. Bisa jadi memang kurang sungguhan, atau karena semata-mata kehilafan kita, karena yang kita lihat bukan guru kita tapi orang lain. Nah, sehingga ya guru kita sebaik apapun akan berkurang kebaikannya di mata kita gara-gara kita lebih melihat, memperhatikan orang lain yang bukan guru kita. Nah, jadi kekurangan-kekurangan tersebut cukup kita simpan di hati kita. Ya, guru kita adalah manusia yang tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Kenapa? Ya, yang menanggung kita bukan muqaddam langsung, Rasulullah. Sehingga ya muqaddam akan, tetapi kita tidak sampai sanadnya kepada syekh tanpa melalui guru kita. Tanpa melalui muqaddam yang selanjutnya nyambung ke syekh dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak dibenarkan menggunjing mereka, atau apalagi ya pas dengan sengaja, dengan rasa kebencian menjelek-jelekin mereka. Maka itu akan menjadi kita bisa terbuang dari hadrah syekh gara-gara perlakuan kita yang tidak benar terhadap guru kita yang ya kurang adabnya, secara boleh dibilang kurang. Yang ke-18, tidak boleh menikahi perempuan mantan istri guru kita. Ya, baik karena ditalak atau ditinggal wafat. Nah, ini juga ya. Kenapa? Ya ittiba dengan Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Rasulullah wafat, tidak seorang pun berani melamar mereka. Demikian juga ya istri Nabi yang pernah ditalak, ya sahabat tidak berani menggantinya. Itu. Ya sampai dengan saat ini, ya makanya juga perempuan-perempuan yang mau menerima ya seorang tokoh yang masyhur dan ya masyhur kewaliannya, itu mikir juga kalau masih muda, ya karena kalau benar-benar ingin dia dapat keturunan dan ingin jadi istri mereka karena hormatnya, silakan. Tapi ya hal itu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya misalnya yang ya jadi tokoh jadi suaminya itu ya karena sudah sepuh wafat duluan, maka para murid tidak akan berani menikahi Anda karena Anda adalah bekas guru mereka. Jadi sebagai takdimnya murid tidak akan berani kecuali murid yang sulah adab pada gurunya. Dan itu akibatnya tidak baik pada yang bersangkutan, ya termasuk juga pada mantan istri-istri guru tersebut. Ini penting diketahui. Kemudian yang ke-9, selalu husnudzon. Ya, pada guru dalam segala hal dan jangan berburuk sangka terhadapnya. Lah ini menjaga husnudzon pada guru ini berat. Sehingga dianjurkan murid itu tidak terlalu dekat dengan gurunya. Kenapa? Kalau sudah terlalu dekat nanti sifat-sifat manusiawinya nanti melonjol. Jadi Allah tutupi, walaupun dia wali besar sekalipun, kalau sudah berdekatan dengan kita, bercanda dan lain sebagainya, kita akan terhijab dari martabatnya, terhijab dari kebaikan-kebaikan khususiahnya. Jika seperti itu ketika dia berbuat kurang baik menurut penilaian kita, maka kita akan sul adab pada guru kita dan gara-gara kita suudzon dengan mereka. Ya, inti dari semuanya seorang murid yang baik dan sungguh-sungguh adalah murid yang selalu berusaha agar gurunya ridho pada dirinya atau menjauhi semua yang dibenci oleh gurunya. Ya, adab tersebut di atas wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an juga berharap para khalifah beliau serta para muqaddam, karena mereka semua adalah wakil Sayyidi Syekh radhiyallahu an, untuk menyampaikan amanat beliau terhadap murid-muridnya, dalam ini ketaatan kepada para muqaddam. Sayyidi Syekh dalam masalah ketaatan terhadap muqaddam ini Sayyidi Syekh menyatakan wa alaikum bi taatil muqaddam, dan hendaklah kalian taat kepada muqaddam fil wirdi, terutama dalam mengerjakan wirid, baik yang wirid lazim maupun ikhtiari. Mahma amarakum bima'rufin, selama beliau itu menyuruh Anda berbuat baik, au nahakum an munkari, dan mencegah kalian dari perbuatan mungkar, au sa'afi islahi dzata bainikum. Jadi termasuk juga ketika guru tersebut sedang berusaha memperbaiki hubungan baik antar kalian. Ya kan, misalnya ada ikhwan lagi selek, diomongin sama muqaddamnya agar benar dan lain sebagainya, maka ikhwan tersebut harus menyadari kalau hal tersebut dilakukan oleh muqaddam demi dia, bukan demi muqaddam tersebut. Ya karena seperti itu harus taat dengan muqaddam. Jadi taat dengan muqaddam berarti taat dengan Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Walaupun saya selalu bilang hakikat guru thariqah itu dalam Tijani adalah Kanjeng Nabi dan Sayyidi Syekh. Akan tetapi yang menyampaikan dan nalkin kita para muqaddam, yang mana ketika nalkin itu mewakili Sayyidi Syekh radhiyallahu an, sehingga dalam hal ini Sayyidi Syekh mewajibkan kepada kita taat dengan mereka selama perintah mereka tidak menyalahi hukum Islam, tidak menyalahi syariat. Nyuruh kebaikan maka kerjakan. Mencegah dari perbuatan tidak baik kita harus sami'na wa ata'na. Itulah diantara kewajiban-kewajiban dari para ikhwan terhadap para muqaddam. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, dan juga harus kita sadar bahwa nanti dalam kesehariannya kita akan menjumpai guru-guru kita itu
Ya, dalam ketika kita terlalu dekat atau dekat dengan beliau, sewaktu-waktu Allah tampakkan sifat manusiawinya yang terkesan jelek. Jika seperti itu, ya Anda berarti dalam kondisi diuji. Sehingga bagaimana sikap terbaik seorang murid pada guru? Ya, ada istilah dalam bahasa Arab, zurghibban tazid hubban. Jadi datanglah kamu ziarah kepada guru, habis itu menjauhlah. Nah, sehingga ketika bertemu yang ada kebaikan-kebaikan, kemudian setelah itu kita menjauh sehingga tidak melihat kekurangan-kekurangan. Itulah diantara cara agar supaya kita tidak suudzon kepada para guru, dan dengan husnudzon kita dan pandangan kita yang baik dengan mereka, hati kita yang selalu terbuka karena pandangan kita memandang mereka dengan penuh kebaikan dan keridhaan serta kecintaan, maka selanjutnya dengan cara seperti itu Allah akan mengalirkan madad dari guru tersebut kepada kita, dan kita akan mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita terlalu dekat dengan para guru, kemudian kita melihat ahwal manusiawi dengan beliau, ya, yang tetap beliau adalah manusia. Ya, contohnya, makanya kalau berpergian dengan mereka, dengan para muqaddam, jangan mau tidur sekamar. Kenapa? Ya, dia manusia. Bisa jadi ngoroknya kencang. Jadi kalau sudah kayak gitu, ya namanya manusia. Kita tidak terbiasa begitu, mendengar ngorok kencang, tidak bisa tidur. Ya, termasuk juga hal-hal lain yang sifatnya manusiawi, yang menyebabkan berkurangnya rasa hormat kita dengan beliau. Ya, kemudian ya tetap, itulah manusia adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Berbeda dengan ketika kita menatap guru kita di majelis taklim yang terlihat kebaikan dan ilmunya. Tapi kalau kita masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya, maka kita akan melihat kekurangan-kekurangan manusiawinya. Demikian ya akhlak murid terhadap guru yang sebenarnya masih banyak, tapi ini saya pilih yang sangat urgent untuk kita lakukan sehingga kita diselamatkan oleh Allah dari terputusnya madad gara-gara su'ul adab pada guru kita. Intinya kita harus menjaga adab kita pada guru, karena Allah ridho kepada kita jika guru kita ridho, sebagaimana ridho Allah fi ridhal walidain. Ya, keridhaan Allah pada keridhaan kedua orang tua kita. Ya, apapun orang tua kita, mau pinter mau bodoh, itu orang tua kita. Dan ketika orang kita tidak ridho pada kita, mentang-mentang pinter, orang tua kita tidak pinter, langsung meremehkan orang tua, ya apapun orang tua, ya dia yang membesarkan kita, dia yang tahu masa kecil kita, dia yang sangat berjasa sampai kita pinter saat ini, itu karena jasa-jasa mereka. Sehingga ya apapun kondisi mereka tidak boleh kita remehkan. Kalau perlu dalam istilah orang Jawa, kita jadikan orang tua kita, guru-guru kita sebagai azimat. Ya, azimat bukan ini dibuat kalung, tapi ya dengan doanya dan akhlak yang ada pada mereka, kita jadikan bekal untuk menempuh kehidupan yang penuh ujian dan prahara ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.